Halo Bro dan Sis, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi kita di bahasan cerita Perang Dunia Kedua. Film yang akan kita paparkan sekarang adalah sebuah serial TV berdurasi panjang yang berjudul Masters of the Air. Baru dirilis beberapa hari lalu oleh Apple TV, series ini merupakan pelengkap dari dua series sebelumnya yang telah digarap oleh produser joinan Tom Hanks dan Steven Spielberg serta rumah produksi Playtone. Jika Band of Brothers mengeksplor pertempuran darat di benua Eropa, The Pacific membahas pertempuran di wilayah Samudra Pasifik, maka yang ini menilik pertempuran udara saat pasukan sekutu berusaha menyerang pertahanan pasukan Nazi. Apple TV merilisnya secara ngeteng per 2-3 episode tiap minggunya. Jadi bakal kita bahas secara bertahap selama sebulan ini sampai seriesnya tamat di episode yang ke-10. Postingan sekarang akan membahas episode 1 dan episode 2. Dua pilot Amerika ini adalah sobat dari sejak mereka masuk akademi. Keduanya memiliki nama panggilan yang hampir mirip, Bucky dan Buck. John Bucky Egan dan Gail Buck Clivens akan diseberangkan ke Inggris dalam rangka menjalankan misi untuk meruntuhkan kekuatan Jerman di Perang Dunia Kedua. Hari itu adalah hari perpisahan karena Bucky akan diterbangkan duluan untuk menjadi pemimpin dari pasukan bomber yang diberi nama 100 Bomb Group. Buck akan menyusul 2 minggu kemudian setelah Bucky settle menjadi air eksekutif di lokasi tugas di Inggris. Namun sementara menunggu pasukan pendukung datang, Bucky pun ikut terbang dalam pertempuran awal. 21 Mei 1943, Bucky join dengan armada 389 Bomb Group dalam rangka observasi ke daerah Wilhelmshaven di Jerman. Saat itu keberadaan mereka tercium oleh armada Luftwaffe. Mereka terpaksa harus menerima penyerangan. Dalam pertempuran itu, salah seorang krunya terkena tembakan. Bucky harus turun dari kokpit untuk memberikan pertolongan. Dengan melakukan double job, sembari memberikan pertolongan dan memberikan arahan kepada pilot, pesawat pun berhasil melakukan manuvernya untuk meloloskan diri dari serangan lawan. Pesawat Amerika itu berhasil tiba di airbase dalam kondisi selamat. Sesuai dengan yang telah dijadwalkan, beberapa minggu kemudian, Buck kemudian datang bersama rombongan 100 Bomb Group untuk bergabung dengan kesatuan 8th Air Force yang mangkal di Inggris Utara. Sebelumnya, mereka akan transit dulu di wilayah Greenland yang meskipun saat itu sudah musim semi, namun iklimnya tetap menantang khas daerah Kutub Utara. Namun demikian, Buck sang pilot berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat. Di pangkalan Greenland ini rupanya sudah ada anggota pasukan lain yang telah bersiap diseberangkan ke negara Inggris. Bagi mereka, Mayor Buck Clivens ini dan juga John Bucky Egan adalah komandan yang disegani. Sementara itu di Inggris, Bucky sudah mulai melebur saja dengan penduduk wilayah sekitar. Rutin ikutan nyanyi di bar, lalu mabok di luar kontrol. Sebagai pilot yang urakan, Bucky juga orang yang cerdas. Ia selalu bisa mendapatkan keinginannya. Malam itu, ia berhasil menang taruhan, dapat hadiah cipokan dari cewek lokal, dan berhasil ngebungkus sepeda milik om-om setempat. Pada bulan Juninya, pasukan dari Greenland mulai diseberangkan ke Thorpe Abbotts Air Base milik Royal Air Force Inggris. Dalam perjalanan, rombongan tersebut terpisahkan oleh awan yang tebal. Satu pesawat masih bingung kemana mereka akan mengarah karena saat itu navigatornya yang bernama Crosby kena mabuk udara. Maksudnya mereka bergerak ke Inggris, mereka malah masuk ke wilayah Prancis yang dikuasai oleh pasukan Jerman. Terpaksalah mereka ngepot sebelum terkena serangan misil-misilnya Jerman. Jadi sementara rombongan lain tiba di Inggris dan disambut oleh Bucky, pesawat satu itu masih belum nongol juga. Ketika hendak mendarat, pesawat ini mengalami masalah pada ban kanan yang macet tidak bisa dikeluarkan.
Pendaratan darurat harus dilakukan. Alih-alih mendarat di runway, mereka memilih mendarat di padang rumput yang sangat luas. Begitu pesawat itu berhenti ngesot, para krunya segera keluar berlarian, jaga-jaga kalau pesawat yang sudah mengepul itu akan segera meledak. Namun akhirnya ledakan itu tidak terjadi, semua krunya pun berada dalam kondisi selamat. Bucky tetap meminta Brady untuk melaporkan masalah yang telah terjadi. Brady, sang pilot, mencoba menutupi kelemahan Crosby. Ia bilang bahwa semuanya karena masalah teknis. Namun demikian, Brady memberikan peringatan agar Crosby segera mengatasi masalahnya yang masih suka mabok udara itu. Para prajurit pun kemudian diantar menuju ke mes di pangkalan. Welcome to England. Melihat pasukannya sudah pada hadir di pangkalan, Bucky jadi gemes kepengen ikutan terbang bersama mereka. Kepada Komandan Harold Haglin, ia mengajukan diri untuk ikut turun bersama pasukannya. Ajuannya itu ditolak karena kemampuannya dalam mengkomando lebih dibutuhkan oleh mereka. Di sana, Bucky akan mengepalai pasukan dengan 35 pesawat dan 350 orang prajurit. Subuh hari di tanggal 25 Juni 1943, pasukan ini dibangunkan sedini mungkin untuk persiapan misi terbang pertamanya. Setelah melakukan sarapan bersama, mereka pun dikasih briefing tentang misi yang akan diemban. Target mereka hari itu adalah kota Bremen. Di sana, mereka akan menggempur armada U-boat yang sedang nangkring di Sungai Weser. Para komandan menjelaskan mengenai formasi terbang yang harus diikuti. Pesawat Buck akan berada di posisi paling atas sebagai pemberi komando. Pesawat paling bawah adalah pesawat 349 yang dikomandoi oleh Meyerfield. Setelah itu, komandan pun memberikan info mengenai jalur udara yang harus mereka lewati. Kemungkinan besar, kedatangan mereka tetap akan terdeteksi oleh radar Wurzburg. Para prajurit pun bersiap untuk berangkat menuju landasan udara dengan menggunakan beberapa truk. Bucky memberikan jimatnya kepada Buck, sang sahabat, berharap temannya itu sukses menjalankan misi. Tiba di Lanut, Buck bersama kru pesawatnya terlebih dahulu berkumpul untuk memompa semangat bertempur. Masuk kemudian mereka ke dalam dan menempati posisinya masing-masing. Buck berada di kursi pilot ditemani oleh Kurt. Pesawat B-17 ini adalah pesawat bomber yang dilindungi dengan senapan mesin di kedua sisi. Julukannya sendiri adalah si benteng terbang. Kunci dari serangan itu adalah disiplin dalam formasi yang telah ditentukan. Kalau mereka terpisah dan tercerai-berai, bisa jadi tiap pesawat akan jadi santapan empuk pesawat Jerman. Pihak komando di stasiun kemudian menembakkan flare warna hijau, tanda bagi semuanya untuk segera terbang mengudara. Dengan dilepas oleh semua rekan dari darat, pesawat-pesawat itu kemudian lepas landas, bergerak menuju target penyerangan. 3 jam perjalanan udara diperkirakan sebelum mereka tiba di spot yang ditentukan. Setelah semua gear dinyatakan aman, para kru langsung masuk pada posisinya masing-masing. Setelah mencapai ketinggian 1000 kaki, flare pun ditembakkan dari pesawatnya Buck untuk memulai formasi. Namun karena awan yang tebal, kru pesawat lain jadi kesulitan melihat flare itu. Salah satu pesawat malah hampir menabrak pesawat di atasnya. Hari itu jalur mereka ternyata memang diselimuti awan yang sangat tebal. Pesawat Meyerfield yang berada paling belakang gagal masuk dalam formasi karena mesinnya mengalami gangguan akibat awan yang tebal itu. Dirasa bahwa pesawatnya akan menghambat pergerakan yang lain, Meyerfield akhirnya memutuskan untuk balik ke pangkalan. Kini rombongan pesawat ini tinggal bersisa 18 dari 19 yang diterbangkan.
Kehadiran mereka akhirnya memang terlacak oleh pasukan Jerman di area darat. Mereka segera bergerak dan melepaskan tembakan meriamnya menuju ke arah rombongan pesawat Amerika. Bom yang mereka tebar itu adalah bom flak yang berisi serpihan besi yang sangat berbahaya jika berhasil mengena targetnya. Yang awalnya cuma di satu sisi, lama-lama tebaran bom itu makin beredar di segala arah. Pesawat bomber Amerika hanya bisa melaju berharap tidak terkena hajaran serpihan besi itu. Kini mereka fokus terhadap target peluncuran bom. Namun beberapa waktu kemudian, serpihan besi itu mulai mencederai pesawat-pesawat mereka. Sedangkan mereka sendiri masih kesulitan untuk melihat targetnya karena awan yang kelewat tebal. Daripada asal lempar dan meleset, kru pesawat bombardir yang berada di bawah memutuskan untuk menghold peluncuran bom. Buck pun pada akhirnya memberikan instruksi bahwa misi mereka harus diurungkan. Tidak lama kemudian, serangan bom serpihan besi itu mulai berhenti, tanda bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Buck memprediksi bahwa pihak Jerman akan melanjut serangan melalui armada udaranya. Mereka pun segera bersiaga menunggu serangan yang akan tiba. Benar saja, karena dalam hitungan detik, pesawat armada Luftwaffe kemudian muncul dengan kecepatan tinggi untuk menghajar pesawat-pesawat Amerika. Satu pesawat yang tak terbentengi itu berhasil dihancurkan oleh lawan. Pesawat Jerman muncul lagi dari semua arah dan berhasil mengajar satu lagi pesawat bomber Amerika. Satu lagi pesawat di formasi paling bawah yang tersisa langsung kena hajar dari depan. Karena pertempuran terjadi di bawah, Buck tidak bisa menyaksikan apa yang telah terjadi terhadap pasukannya. Dia pun jadi kaget luar biasa ketika mendengar laporan itu dari pesawat yang berada di bawahnya. Di pangkalan Thorpe Abbotts, pesawat Meyerfield sudah mendarat dan langsung menerima perawatan terhadap mesinnya yang tadi mengalami kerusakan. Tidak lama kemudian terlihat rombongan pesawat mereka yang sudah kembali dari tugasnya. Bucky dan air eksekutif lain menghitung jumlah pesawat yang datang, mereka pun terhenyak dibuatnya. Armada P3K segera bergegas menghampiri ketika pesawat-pesawat itu sudah tiba di landasan. Beberapa orang kru yang terluka harus segera menerima pertolongan. Crosby kembali muntah karena mabok udara dan kali ini langsung tepar. Bucky dan eksekutif lain mengamati bahwa semua pesawat yang hancur berada pada formasi bawah pimpinan dari Meyerfield. Segera mereka pun menyuruh Meyerfield dan kru pesawatnya untuk naik truk dan menjalani interogasi. Buck sendiri saat itu masih berada di dalam pesawatnya memandangi tunggangannya yang mengalami banyak kerusakan akibat serangan lawan. Masih untung pesawat itu tidak sampai jatuh dari atas sana. Buck masih syok menerima kenyataan bahwa pasukannya habis babak belur dalam misi pertamanya itu. Sementara itu, tidak satu bom pun yang berhasil mereka luncurkan. Bucky pun segera menjemput rekannya itu untuk ia antar menuju markas. Sama seperti dengan yang lainnya, Buck pun harus menjalani interogasi. Kini Buck mulai merasakan seserius itu pertempuran mereka melawan pihak Nazi. Mereka semua yang tadi terbang pada misi pertama yang gagal itu kemudian dikumpulkan di mes pangkalan. Interogasi yang dilakukan sifatnya hanya memberikan keterangan tentang apa yang telah terjadi dalam pelaksanaan tugas. Buck ada di antara mereka. Ia kemudian menengok salah seorang kru yang tadi mengalami cedera. Areal pantatnya mengalami frostbite karena kaca kabin tembak yang pecah akibat serangan lawan. By the way, suhu di ketinggian itu bisa mencapai -50 derajat Celcius. Kabar buruk itu ditambah lagi dengan kabar lainnya, Komandan Haglin yang sebelumnya memang menderita sakit lambung, kondisinya makin parah setelah melakukan pendaratan. Ia harus segera dikirim ke dokter spesialis di kota London. Seperti juga Bucky sang rekan ternyata merasakan kegetiran yang sama ditinggal para rekan yang telah gugur di medan pertempuran. Hanya di hadapan Kurt ia berani melampiaskan rasa sedihnya. Ia meminta temannya itu untuk melakukan sesuatu, menjotosnya sekeras mungkin agar membuatnya bisa healing dari rasa sedih.
Setelah terkena jotosan, rasa sakit dan amarah yang kemudian terasa, dan itu yang lebih dibutuhkan oleh seorang prajurit badass seperti dirinya. Hari itu sudah tiba di waktu subuh, dan sebentar lagi Bucky harus menghadap komandan baru pengganti Hagelin. Berbeda dengan Kolonel Hagelin, sang pengganti yang bernama Kolonel Harding ini melihat profil seorang Bucky dalam sudut pandang yang berbeda. Ia melihat bahwa orang yang sedang terlihat teler itu lebih cocok berada di lapangan ketimbang di balik meja. Untuk itu ia pun mendegradasi posisi Bucky ke antara prajurit tempur dan menukarnya dengan posisi seorang rekan. Jadi bisa dipastikan bahwa duet Buck dan Bucky kini akan berpasangan dalam sebuah misi udara. Setelah selama 3 minggu, para kru mekanik sibuk membetulkan pesawat-pesawat yang compang-camping akibat pertempuran kemarin. Akhirnya di tanggal 16 Juli 1943, armada pasukan 100 Bomber kembali siap untuk diterbangkan. Kopral Ken Lemons, prajurit yang baru berusia 19 tahun, yang in charge dalam proses perbaikan pesawat-pesawat tersebut. Dalam suasana cerah musim panas yang santai itu, tiba-tiba saja sebuah kapal terlihat jatuh dan meledak di ujung sana. Mereka pun memeriksa ke lokasi TKP. Pesawat itu ternyata dari grup 349 yang dikemudikan oleh Barnhill, seorang anggota baru. Kehilangan lagi satu pesawat beserta beberapa orang kru. Pasukan 349 Bomber terpaksa menunggu kiriman penggantinya. Namun demikian, Kolonel Harding memiliki pendirian lain. Jika ada sebuah misi yang mendadak datang malam itu, maka kru dari grup 100 Bomber yang akan ditugaskan sebagai penggantinya. Malam itu ternyata belum ada panggilan tugas. Para prajurit menghabiskan waktu bersama hangout di dalam bar. Saat itu terdapat pula beberapa orang prajurit dari pasukan Inggris yang join ikutan nongkrong. Mereka basa-basi memuji keberanian pilot-pilot Amerika yang sebetulnya prajurit Inggris ini sedang meledek strategi Angkatan Udara Amerika dalam melakukan penyerangan di waktu siang hari. Dalam kondisi terang benderang, mereka mudah terdeteksi oleh pihak Jerman. Untuk itulah di pihak Inggris lebih memilih untuk menyerang di malam hari. Tepat nggak jadi masalah selama itu orang Jerman yang terkena bom. Tersinggung dengan ucapan itu, Bucky mulai panas dan barbarnya mulai muncul. Alih-alih debat, ia memilih agar mereka adu jotos saja di halaman bar. Suasana makin ricuh ketika kiriman minuman datang. Bucky dan kawan-kawan makin ngaco. Mereka kemudian tambah panas ketika prajurit Inggris itu meledek nama duet Buck dan Bucky. Adu jotos tidak bisa dihindarkan lagi. Buck yang tadinya hendak maju dihalangi oleh Kurt yang sukarela menggantikan tempatnya. Para pengunjung akhirnya pindah keluar ke arena tinju darurat. Kurt akan menghadapi Kapten Lawson dari pihak Inggris. Sepintas pertarungan akan berlangsung seru dan ketat, namun Kurt yang punya jotosan maut itu berhasil mengKO lawannya dalam satu pukulan saja. Cuman satu pukulan, namun telak kena di area ginjal. Pihak Angkatan Udara Inggris dan Amerika memang memakai pendekatan yang berbeda dalam strategi penyerangan terhadap pihak Jerman. Pihak Amerika lebih memilih cara pemboman yang akurat di siang hari dengan target pangkalan militer ataupun pabrik-pabrik milik Jerman. Pihak Inggris lebih memilih melakukan pemboman di malam hari dengan alasan untuk menghindari pengamatan pihak Nazi. Hanya ada satu alasan mengapa Amerika bisa melakukan sesuatu yang sulit dan berbahaya seperti pengoboman yang presisi. Itu karena mereka memiliki sebuah alat rahasia yang disebut sebagai The Northern Bomb Sight. Subuh itu para prajurit kembali dibangunkan untuk ditugaskan menjalankan misi yang telah ditunggu. Kolonel Harding yang kini memberikan briefing. Tugas hari itu akan dipimpin oleh grup 100 Bomb. Bucky akan bertugas menjadi komandan untuk melakukan penyerangan terhadap pelabuhan kapal selam di Trondheim, Norwegia. Sebelum berangkat, ada aja masalah yang harus mereka hadapi. Bubble, sang navigator dari pesawat Bucky, tiba-tiba sakit meriang, gak bisa ikut terbang. Posisi Bubbles kemudian digantikan oleh rekannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Crosby yang masih sering kelupaan minum antimo ketika hendak terbang. Dengan gugup, Crosby menerima tugas dadakan tersebut. Morning! All
Terbanglah kemudian pesawat itu dengan kegugupan yang tidak bisa ditutupi oleh Crosby. Douglas sang partner bahkan bisa melihatnya dan dijawab dengan gugup pula oleh Cross. Rombongan pesawat ini terus melaju dan tinggal setengah jam lagi menuju wilayah pantai Norwegia. Sampai saat itu Crosby masih sanggup tahan pusing sampai akhirnya ia pun kembali mual dan muntah-muntah. Dalam kondisi itu, ia masih coba menjalankan tugasnya, memberitahu bahwa rombongan skuadron pendamping sudah berada di samping mereka. Bucky mengamati semua armada, lalu memberikan komando agar flare hijau segera ditembakkan. Setelah itu, ia meminta petunjuk arah berikutnya yang tidak dijawab oleh Crosby karena doi lagi sibuk nampung muntahan dengan helmnya sendiri. Bucky harus menunggu beberapa waktu sampai mendapatkan jawaban dari navigatornya. Douglas jadi stres melihat Crosby lagi mabok udara. Sang navigator meminta agar Douglas gak bilang sama siapa-siapa. Tiba kemudian mereka di area pantai, Bucky kembali meminta petunjuk arah kepada Crosby. Sang navigator menunjukkan arah yang dimana terlihat smoke screen dari pihak Nazi dan Bucky langsung mengkomando agar pasukannya bergerak ke arah sana. Rombongan pesawat ini pun dengan kompak membelokkan arah terbangnya. Disitulah semburan bom flak kiriman dari darat mulai terlihat. Pasukan Nazi sudah melihat kedatangan mereka. Pesawat-pesawat harus kembali berjibaku mengarungi udara yang penuh dengan ancaman serpihan besi. Satu pesawat kembali harus terkena hujaman besi itu. Kru bombardir dengan Northern Eyesight langsung melakukan kecengan terhadap target yang telah ditentukan. Berikutnya, mesin pesawatnya Kurt yang harus rusak terkena semburan besi flak. Terlihat pula semburan dari tang avitur yang bocor. Pesawat ini kini harus menutup satu tank bahan bakarnya. Douglas mulai mendapatkan koordinat yang tepat, maka bom pun mulai diluncurkan oleh pesawat-pesawat Amerika. Meledaklah kapal selam milik Jerman yang sedang terparkir berada di sana. Pesawat milik Kurt yang makin rusak, lajunya makin melambat dan mulai keluar dari formasi karena tidak sanggup mengejar pesawat rombongan. Berbagai cara kemudian dilakukan, namun pesawat ini tetap tidak bisa dipaksakan. Kurt pun melapor kepada Buck bahwa pesawatnya harus keluar dari formasi. Buck pun kemudian lapor kepada Bucky dan sang komandan kemudian memutuskan agar mereka ikut melambat agar tetap bisa mendampingi pesawatnya Kurt. Sekarang giliran Crosby yang ditugaskan untuk memberi arah menuju jalan pulang. Crosby pun melihat peta, ia nggak sadar bahwa dirinya sedang memakai helm yang tadi dipenuhi oleh muntahan. Muntahan itu kemudian templok di petanya dan menyulitkan dirinya untuk melakukan navigasi. Karena mic-nya yang juga rusak, Cross terpaksa naik ke atas kokpit memberi arah langsung kepada Bucky agar mereka mengarah ke wilayah Shetlands. Keluar dari Norwegia, mereka naik di ketinggian 4.500 kaki lalu berlindung di antara awan. Nanti kalau tiba di Skotlandia, menggok ke selatan, di mana di sana pesawat Kurt bisa parkir jika memang sudah kelewat repot nggak bisa lanjut. Rombongan pesawat bergerak menuju arah yang ditunjuk oleh Crosby dan mencoba bertahan dari serangan pesawat Jerman. Mereka sedang berusaha mengincar pesawatnya Kurt yang terlihat sedang mengepul. Meskipun harus melambat, Bucky berkeputusan agar mereka tidak meninggalkan pesawatnya Kurt. Dia tidak ingin lagi kehilangan teman di medan tempur. Rombongan pesawat ini sudah naik dan berlindung di antara awan. Beberapa waktu kemudian, Cross memberikan konfirmasi bahwa mereka telah berada di depan wilayah pantai Skotlandia. Saat itu pesawatnya Kurt memang sudah kehilangan mesin yang ketiga. Mereka benar-benar harus mendarat saat itu juga. Pesawat itu pun kemudian terbang merendah, memisahkan diri dari rombongan. Sempat pesawat ini terbang terlalu rendah. Untungnya pada saat yang tepat, Kurt bisa membuatnya tepat mendarat pada ujung tebing pantai. Pesawat itu pun kemudian meluncur bebas menuju area lahan warga dan berhenti tanpa mengalami tabrakan yang fatal. Kurt dan krunya selamat mendarat di wilayah Freshburg, Skotlandia. Orang yang paling lega ketika rombongan mereka tiba di pangkalan adalah Crosby. Meskipun mabok udara,
dia telah berhasil membawa pasukannya balik dengan selamat. Ia pun kemudian meminta maaf kepada Bucky saat mereka bertemu, namun sang komandan justru memberinya apresiasi. Crosby kini ia promosikan sebagai kru full-time, tidak lagi cadangan seperti biasanya. See you at the club, Cross. Bye. Night, Bubbles. Sir. Untuk sedikit merilekskan suasana, pihak komandan sesekali mengirim band penghibur ke pangkalan. Para prajurit bisa sedikit santai meskipun suasana sedikit dirusak oleh kelakuan Bucky yang nekat nyanyi meskipun sama sekali nggak ngerti nada. Pada momen itu datang telepon dari Kurt yang sudah ditampung oleh orang setempat. Mereka semua dalam kondisi aman dan tinggal dijemput saja oleh pihak pangkalan. Kinerja Crosby kemarin hari ternyata juga mengesankan bagi Kolonel Harding. Sekarang dia menawari dirinya untuk menjadi navigator bagi pergerakan grup keseluruhan. Suasana kemudian tambah riuh ketika acara dilanjut dengan lomba balap sepeda di dalam ruangan. Dengan menggunakan ontelnya masing-masing, para prajurit adu cepat dalam menghela sepedanya sampai akhirnya terdengar suara sirine yang bahkan bikin suasana jadi tambah rusak. Keluarlah kemudian para prajurit ini menuju halaman. Di sana terlihat pemandangan yang mengenaskan. Pasukan Nazi sedang membombardir kota Norwich yang berada nggak jauh dari sana. Next bisa jadi pangkalan mereka yang akan menjadi target penyerangan mereka. Tantangan akan tambah sulit bagi para prajurit dan film ini akan tambah seru untuk ditunggu kelanjutan ceritanya.